Menjadi anak sekolah di Cindako juga tidak kalah susahnya. Dikala orang tua di ibu kota berpikir ganjil genap untuk antaran anaknya, mereka di sini dilepas sendirian untuk berjalan kaki ke sekolah mereka yang berjarak nyaris 2-3 kilometer. Bukan jalan aspal, bukan pula jalan yang bagus. Rute mereka melewati hutan dan tebing yang berbahaya. Terkadang untuk mensiasati jarak, mereka memilih rute yang sedikit berbahaya untuk anak seumuran mereka. Saya yang jelas lebih dewasa dari mereka justru seperti menjadi beban. Oh, wow. Aduh, licin banget. Sorry. Aduh, ya. Lagi jalan lagi. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, lewat batu saja, licin. Iya. Ayo. Nggak apa-apa, Ciwon paling belakang. Bisa. Ciwon takut ya? Ya udah kamu takut. Jembatan bambu inilah menu mereka sehari-hari. Tunggu. Ya, duluan. Kaki-kaki kecil mereka yang hanya menggunakan sandal tanpa ragu menjejak bambu yang hanya diikat dengan tali dan kawat untuk pegangan. Bisa, Dek. Hati-hati. Setiap harinya, anak-anak Cindako berangkat dan pulang ke sekolah menyeberangi sungai besar lewat jembatan seperti ini. Jembatan yang sangat tidak layak dan berbahaya bagi anak-anak karena ini hanya terbuat dari 2 buah bambu besar yang keseimbangannya pun harus sangat dijaga karena kalau tidak, akan sangat berbahaya untuk anak-anak. Bisa kamu? Hati-hati ya. Terkadang Almira harus memegang tangan adiknya. Aliran air yang deras dan batu besar di bawahnya benar-benar menguji keberanian anak-anak ini. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Di SD 246 Bonto-Bonto inilah anak-anak Cindako menempuh pendidikan dasar. Tidak ada SMP, apalagi SMA di dusun ini. Bangunan sekolah ini terbilang baru. Sebelumnya, anak-anak ini sekolah di kelas jauh dengan bangunan semi permanen di atas bukit. Itu hasilnya 125. Jadi meski demikian, hanya ada 2 kelas di sekolah ini. Masing-masing ruangan menampung 3 tingkatan kelas. Selain itu, karena minimnya guru, membuat mereka harus belajar bersama-sama meskipun beda pelajarannya. Pengajar di sini berasal dari kampung mereka sendiri, seperti Joharta. Sudah setahun dia diangkat menjadi pegawai honorer di sekolah ini. Saya sendiri, tidak bisa saya ajar satu kelas per satu, saya tidak bisa. Kalau musim hujan kadang juga kalau besar air tidak bisa siswa lewat di sungai, tidak bisa menyeberang karena ada beberapa sungai besar yang dilewati, tidak bisa dilewati sama siswa. Orang tuanya juga khawatir kalau dia suruh anaknya ke sekolah. Nyaris hidup terisolir dari dunia luar, warga Cindako harus cerdik memanfaatkan sumber daya alamnya. Untuk kebutuhan protein yang jarang mereka beli dari pasar, warga biasanya mencari kepiting sungai untuk mereka masak. Di aliran sungai Salo Likuta Pampang inilah mereka mencari peruntungan untuk sekedar makan malam yang berbeda dari biasanya.
Jangan dibayangkan kepiting bakau atau bahkan rajungan yang kami tangkap. Hanya yuyu atau kepiting kecil yang bisa dikumpulkan dari sungai ini. Dengan tangan telanjang, kami harus meraba dasar bagian sungai yang tenang untuk mencari kepiting. Sejak tahun 2018 silam, tiang listrik sudah terpancang di Cindako. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada listrik yang mengalirinya. Warga masih dihadapkan pada kenyataan mereka harus berjuang sendirian untuk fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara. Di saat masyarakat kota meributkan tarif listrik, mereka di Cindako tak pernah mengeluh tentang listrik yang belum pernah mereka rasakan sejak Indonesia merdeka. Seperti Ibu Chani, memasak di Temaram Center seperti ini sudah dirasakan sejak ia bisa memasak. Di tengah aktivitas kami, solar pengisi genset habis. Terpaksa kami harus mengolah kepiting hanya memakai penerangan senter. Setelah dibersihkan, kaki-kaki kepiting dipisahkan. Cangkang atas kepiting dibuka setengah dan tetap masih berada di badan kepiting. Lalu kepiting diisi oleh daun singkong yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah itu, kepiting dicampurkan dengan daun singkong untuk kemudian ditumis. Ibu kalau misalkan setiap hari makan malam gitu dengan keluarga, selalu gelap-gelapan seperti ini atau gimana, Bu? Pakai senter. Pakai senter. Iya. Karena ini listrik sudah dipasang kabelnya tapi belum nyala. Sudah berapa lama memang kabel listrik dipasang di sini, Bu? Kayaknya 3 bulan lebih. Sudah 3 bulanan ada kabel listrik, tapi belum menyala juga. Iya. Kenapa katanya kira-kira? Katanya baru dikerja. Nah, Ibu, kalau dengan kondisi seperti ini kan artinya sangat lama ya, Bu. Sekian tahun Ibu hidup di sini dengan kondisi tidak ada listrik. Listrik tidak menyala, ya, Bu. Tapi kita berdoa agar listrik bisa masuk juga. Dengan sulitnya bahan bakar untuk genset, warga juga harus memilih prioritas kebutuhan listriknya. Seringkali anak-anak mereka harus belajar hanya menggunakan lampu pelita saja. Tentu ini bukan kondisi yang menyenangkan bagi mereka. Seperti Almira, bocah kelas 5 SD ini matanya harus bekerja keras untuk sekedar membaca dan menulis pekerjaan rumahnya. Meski dihadapkan pada kondisi yang serba susah, Almira masih punya harapan agar hidupnya nanti bisa lebih baik lagi. Jadi Almira nih cita-citanya apa? Ingin menjadi guru. Kenapa? Karena ingin suatu hari nanti bisa mengajar anak-anak supaya tidak ada yang putus sekolah. Sungguh mulia ya, seorang anak memiliki angan-angan yang tinggi, namun harus menjalani pendidikan yang merupakan haknya dengan kondisi seperti ini dan fasilitas yang tidak memadai.